hadirin peserta halaqah nasional, para ulama, para penyuluh agama, para daiyah yang tidak saya sebut satu persatu, baik hadir secara langsung maupun secara virtual. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat untuk acara halaqah nasional bersama Bapak Wakil Presiden dan juga Bapak Menteri Agama pada hari ini. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Menteri Agama dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya atas nama tim percepatan penurunan stunting dan juga Kepala BKKBN mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Wakil Presiden dan juga Sekretariat Wakil Presiden bersama Kementerian Agama yang telah memberikan dukungan peran strategis penyuluh agama, para daiyah dalam rangka percepatan penurunan stunting di Indonesia. Ukuran keberhasilan bagi sebuah negara dapat dilihat dari Human Capital Index, di mana sebuah negara dikatakan maju jika masyarakat mempunyai panjang umur, sehat, dan produktif. Maka telah menjadi cita-cita dan target kita bersama untuk mewujudkan generasi yang unggul sesuai dengan arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden agar kita bisa terbebas dari stunting di tahun 2024 menuju angka 14%. Kita tahu sekarang angka masih 24,4% dan WHO memberikan standar maksimal 20%. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, stunting adalah merupakan kondisi gagal tumbuh dan perkembangan yang dialami oleh anak-anak karena kurangnya asupan gizi atau yang dikenal suboptimal nutritional, dan juga kurangnya sehat karena penyakit-penyakit infeksi berulang yang kita kenal dengan suboptimal health, dan juga adanya pengasuhan yang tidak optimal utamanya di 1000 hari kehidupan pertama mulai sejak pertemuan sel telur dan sperma sampai umur 2 tahun. Oleh karena itu dampaknya adalah perkembangan tinggi badan yang tidak optimal sehingga pendek. Kemudian juga kecerdasan yang tidak optimal sehingga stunting pasti pendek, tapi pendek belum tentu stunting pasti kurang cerdas, tetapi kurang cerdas belum tentu stunting. Di samping itu dampak yang ketiga adalah kurang sehat karena orang stunting kondisi kardiovaskuler, kondisi metabolismenya berbeda sehingga pada usia 40 tahun ke atas sudah mengalami berbagai macam penyakit non-infeksi seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, dan yang lainnya. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Menteri Agama dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri karena kita menghadapi bonus demografi di mana usia-usia produktif harus betul-betul produktif dan berkualitas. Bonus demografi hanya sampai antara 2030 sampai 2040, sehingga setelah itu ada aging population, sehingga kalau tidak dimanfaatkan dengan generasi yang unggul, maka kemudian kita tidak bisa mentransformasikan bonus demografi menjadi bonus kesejahteraan. Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri Agama, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sisa waktu yang tinggal kurang lebih 2,5 tahun untuk menuju akhir tahun 2024 dengan target yang cukup menantang dalam hal 14%, sehingga kami melakukan berbagai macam kegiatan, dan dalam hal ini terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau Bapak Menteri Agama yang sudah bersama-sama BKKBN dalam hal ini tim percepatan penurunan stunting untuk memberikan MOU dalam rangka bimbingan perkawinan calon pengantin, dan hal ini dilaksanakan 3 bulan sebelum nikah. Dan kami terima kasih kepada Bapak Menteri karena dukungan adanya nantinya revisi peraturan Menteri Agama yang sebelumnya 10 hari menjadi 3 bulan sebelum menikah. Sudah melakukan MOU bersama kami di Bantul, tepatnya tanggal 11 Maret tahun 2022. Mengapa kita harus mengambil waktu 3 bulan? Karena banyak sekali remaja-remaja putri yang anemia, banyak yang kurang kalori atau energi dan protein.
masih ada angka yang cukup tinggi, yang anemia ada 37%. Kemudian juga yang kek atau kurang energi kronis itu mencapai 36%. Nah, oleh karena itu dengan pemeriksaan 3 bulan sebelumnya maka akan diatasi dulu sebelum sampai pernikahan. Insya Allah anemia bisa diatasi terlebih dahulu sehingga pada saat bulan madu akan menghasilkan kondisi yang sehat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, anemia, kekurangan gizi, kekurangan asam folat, kekurangan vitamin D membuat perempuan itu kemudian kalau hamil cenderung plasentanya tipis dan kemudian anaknya tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup sehingga akhirnya menjadikan potensi stunting. Dan juga perlu kami sampaikan di sini, pernikahan pada usia yang kurang dari 20 tahun menghasilkan kondisi kesehatan yang jauh lebih buruk. Oleh karena itu kondisi pernikahan dini juga harus kita perhatikan. BKKBN selalu kampanye, jangan terlalu muda, kurang dari 20 tahun sudah hamil, jangan terlalu tua, lebih 35 tahun masih ingin hamil, jangan terlalu sering humal hamil dalam hal ini hamilnya berkali-kali, dan kemudian juga jangan terlalu banyak, tentu sesuai dengan kondisi kesehatannya. Kesadaran mengkonsumsi tablet tambah darah tentu menjadi kunci sukses dalam hal ini untuk mengatasi kondisi anemi dan sekaligus untuk mencegah stunting. Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri Agama dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izin kami sedikit menyampaikan bahwa kawin pada usia muda ternyata memberikan dampak yang serius tidak hanya pada stunting akan tapi pada kematian ibu dan kematian bayi, karena ukuran panggul perempuan sebelum usia 20 tahun memang ukurannya relatif diameternya belum sampai 10 cm, sementara Allah menciptakan diameter kepala bayi pada saat lahir itu adalah 9,8, 9,9, 9,7 itu paling rendah, sehingga sebetulnya ketika perempuan hamil pada usia 20 tahun ke atas ini sudah cocok antara sunatullah yang ada di mana diameter panggulnya 10 cm kemudian diameter kepalanya 9,9. Subhanallah, ini bukan ciptaan dokter tapi ini adalah Allah yang menciptakan. Oleh karena itu saya kira kita kampanye untuk kawin tidak terlalu muda juga menjadi bagian dari mensosialisasikan pengetahuan yang ada di dalam biologi. Bapak Wakil Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, BKKBN juga didukung dengan Kementerian Agama dan jajaran. Terima kasih sudah kita menggunakan aplikasi yang namanya LCMIL, elektronik siap nikah siap hamil, nanti terintegrasi dengan SIPKAH, dan kemudian beberapa angka catatan yang kami kumpulkan, alhamdulillah sudah ada 151.599 catin sejak dilaunching oleh Pak Menteri Agama di Bantul, yang kemudian mengisi sebelum nikah itu HB-nya berapa, lingkar lengan atasnya berapa, kalau kurang dari 23,5 cm berarti kurang bagus dan seterusnya. Dan ini tercatat yang anemia 17,8%, yang terlalu muda 7,2%, yang terlalu tua 7,5%, dan yang kurang energi kronis 18%. Sehingga ini by name Beatrice ada, mudah-mudahan dengan kerjasama yang baik antara LCMIL dan SIMKAH, nanti by name Beatrice sasaran akan bisa kita capai dengan baik. Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri Agama dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang terakhir tentu kami percaya bahwa melalui halaqah nasional bersama para ulama, para da'i, daiyah dan juga seluruh jajaran penyuluh agama di seluruh Indonesia, maka insya Allah percepatan penurunan stunting dengan meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat akan lebih cepat tercapai. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan pada kesempatan ini tentu atas nama BKKBN dan juga atas nama tim percepatan penurunan stunting nasional di bawah arahan Bapak Wakil Presiden, kami selalu mohon arahan dan mohon bimbingan juga kepada Bapak Menteri Agama. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua dan memudahkan dalam kita mencapai cita-cita penurunan angka stunting mencapai 14% di tahun 2024. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.